Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Playen. Jumpa lagi dengan mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar materi tambahan kali ini, atau materi pengayaan. Jadi bagi kalian jiwa-jiwa yang tertantang, silahkan simak video ini sampai habis, maka insya Allah kalian akan mendapatkan tambahan pengetahuan yang semoga lebih bermanfaat bagi kalian gitu ya. Oke, jangan bosan untuk belajar. Selamat menyaksikan. Siswa-siswa semuanya, kita mulai untuk ke materi pengayaan untuk SPLTV ya. Jadi di sini saya akan mulai dari tugas kalian kemarin yang pertama tentang SPLTV, yaitu membuat model matematika. Kalau kalian ingat, kemarin saya memberikan 4 soal dan mayoritas kalian merasa kesulitan di soal nomor 4. Soalnya seperti ini, masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan membahas atau membedah masalah soal yang nomor 4 ini. Bagaimana sebenarnya penyelesaiannya, kenapa kok dirasa semua jawaban masih 90% salah. Nah, salahnya di mana? Nanti silahkan kalian simak gitu ya. Sebenarnya soal ini pastinya sudah pernah dibahas di SMP, tapi mungkin banyak yang lupa. Oke. Nah, saya pindah di sini soalnya. Jadi kita cermati dulu. Di situ ada 3 tokoh, yaitu Ari, Budi, dan Chandra yang sedang mengecat dinding kos mereka. Mereka dapat menyelesaikan pengecatan itu secara bersama-sama 6 hari. Oke. Jika Ari dan Budi saja yang mengerjakan pekerjaan, tentu saja lebih lama ya, karena orangnya lebih sedikit. Pekerjaan selesai 9 hari. Jika Budi dan Chandra saja pengecatan selesai 12 hari. Nah, berapa hari yang dibutuhkan jika mereka bekerja sendirian? Begitu. Jadi di situ perbandingan berbalik nilai sebenarnya. Semakin banyak orangnya, maka waktu pengerjaannya dia akan semakin cepat. Nah, untuk membuat model matematikanya, yang pertama perlu kita lakukan adalah ingat ya, memisalkan. Itu wajib. Jadi kemarin yang tidak ada pemisalannya, maka pekerjaannya tidak bisa dibaca sama sekali. Bukan salah, tetapi kurang tepat. Oke, kita misalkan sekarang. Nah, yang ditanyakan ini apa? Coba dilihat. Berapa hari yang dibutuhkan jika mereka bekerja sendirian? Oke. Nah, berarti agar lebih mudah biar sama dengan namanya saja, saya misalkan A, B, C ya. Jadi ada A itu waktu yang dibutuhkan Ari untuk bekerja sendirian dan menyelesaikan. Jadi waktu yang dibutuhkan Ali Oke, sekarang kita misalkan sesuai dengan namanya saja, saya pengen memakai ABC aja ya. Jadi ada A nanti apa, B itu apa, C itu apa, karena namanya Ari, Budi, dan Chandra. A itu berarti waktu yang dibutuhkan oleh Ali. Waktu untuk Ali, begitu aja ya. Saat sendiri mengerjakan. Terus B itu berarti waktu untuk Budi. Ini sebenarnya lengkapnya ya, waktu yang dibutuhkan Ali untuk menyelesaikan tugas, waktu yang dibutuhkan Budi untuk menyelesaikan tugas sendirian, waktu yang dibutuhkan Chandra untuk menyelesaikan tugas sendirian. Begitu. Nah, oke. Dari pemisalan ini dulu sudah. Lalu sekarang kita pahami atau kita bentuk kalimat-kalimat dalam soal ini ke dalam bentuk matematika. Kan gini, mereka dapat menyelesaikan pengecatan itu bersama-sama selama 6 hari. Oke. Berarti saat pekerjaan mereka gabung, maka mereka bisa mengerjakannya selama 6 hari. Sekarang pemahamannya dari sini dulu. Misalkan A itu adalah waktu yang dibutuhkan Ali untuk menyelesaikan semua pekerjaannya.
maka kita harus bisa mencari dalam satu hari masing-masing orang itu bekerja berapa dalam satu hari. Ini proses ya. Ali itu bekerja berapa bagian dalam satu hari, Budi itu bekerja berapa bagian dalam satu hari, dan Chandra itu bekerja berapa bagian dalam satu hari. Satu contoh misalnya saya punya Tono, begitu saja. Tono itu bisa mengecat satu ruangan itu selama 4 hari. Maka kalau misal semua diselesaikan dalam waktu 4 hari, dalam satu hari Tono hanya bisa menyelesaikan 1/4 bagian. Kalau misal dia membutuhkan waktu 10 hari, maka dalam satu hari dia bisa menyelesaikan 1/10 bagian. Kalau dalam waktu 20 hari ya berarti 1/20 bagian setiap harinya. Nah, sekarang dari pemisalanmu ini, waktu yang dibutuhkan Ali itu ternyata A hari, gitu ya. Ali membutuhkan waktu sebanyak A, maka dalam satu hari si Ali itu menyelesaikan 1/A bagian. Lalu si Budi itu 1/B bagian. Si Chandra itu 1/C bagian. Mulai dari sini kalian nggak boleh bingung. Jalan pikirannya dari situ. Itu per harinya. Ini kalau masing-masing gitu ya. Berarti kemampuan Ali segini, kemampuan Budi segini, kemampuan Chandra seperti itu. Nah, padahal kalau mereka bekerja bersama-sama itu mereka selesai selama 6 hari. Berarti saat bekerja bersama-sama dalam satu hari, mereka menyelesaikan berapa bagian? Tentu saja menyelesaikan 1/6 bagian, karena selesainya 6 hari. Jadi mengerti ya? Nah, ini masih dalam satu hari ya, konteksnya masih dalam satu hari, berarti gini aja. Oke, kalau bersama-sama berarti otomatis 1/A bersama dengan Budi yang bisa menyelesaikan 1/B dan bersama Charlie yang bisa menyelesaikan 1/C, mereka akan menyelesaikan semuanya dalam waktu 6 hari. Berarti dalam sehari itu bisa menyelesaikan 1/6 bagian. Tuh, persamaan yang pertama selesai. Oke, ini ya, dititik beratkan dalam satu hari. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di sini kan tadi ada jika Ari dan Budi saja, ini kan cuma Ari dan Budi, ini masih dalam satu hari, berarti ini Ari dan Budi, berarti 1/A ditambah 1/B akan sama dengan berapa Ari dan Budi? Pengecatan selesai 9 hari, otomatis dalam sehari akan selesai 1/9 bagian, kan gitu. 1/9. Lalu ada lagi siapa? Ada Budi dan Chandra. Budi dan Chandra. Berarti kita punya 1/B ditambah dengan 1/C sama dengan selesai berapa hari? 12 hari. Berarti dalam sehari selesai 1/12 bagian. Nah, dari sini maka kita mendapatkan yang namanya model matematika. Model matematikanya seperti apa? Kita ambil persamaan-persamaannya ini. Ini saya batasi biar nggak bingung. Gitu ya. Berarti ada 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C sama dengan 1/6. Lalu ada 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/9. Terakhir ada 1/B
ditambah 1/C sama dengan 1/12. Nah, ini menjadi modal matematikanya. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka itu SPLTV? Masih ingat kemarin? Ternyata mereka sebenarnya bukan SPLTV. Oke. Nah, tapi kenapa kita bahas di sini? Ternyata bentuk-bentuk seperti ini bisa kita selesaikan dengan metode penyelesaian yang ada di SPLTV. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, kita akan bahas sekarang, ya. Nah, dari persamaan ini, bagaimana caranya kita mau menyelesaikan dia dengan SPLTV? Oke, pertama yang perlu kalian buat adalah membuat ini terlihat lebih sederhana. Misal kita sederhanakan, jadi kayak gini. Saya misalkan lagi yang kedua, biar lebih mudah saja. Misal yang 1/A itu tak ganti si X, lalu 1/B itu tak ganti si Y, 1/C itu tak ganti si Z. Maka dia akan jadi X plus Y plus Z sama dengan 1/6. Lalu X plus Y sama dengan 1/9. Lalu Y plus Z sama dengan 1/12. Begitu. Nah, ini ibaratkan persamaan 1. Ini persamaan 2 dan ini persamaan 3. Kita bisa pakai cara apa saja, eliminasi bisa, substitusi ataupun determinan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Saya di sini akan menggunakan yang umum saja, eliminasi. Misal karena agar lebih mudah, mungkin saya akan menggunakan dulu antara persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 saya eliminasi, akan menjadi ada X plus Y plus Z sama dengan 1/6 dengan X plus Y sama dengan 1/9. Kalau kita lihat di sini ada 2 variabel yang ternyata sudah sama. Berarti kemungkinan nanti kita kurangi sekali, dia sudah akan bisa menghilangkan 2 variabel. Oke. Gak apa-apa hilang 2 variabel. Berarti X-nya dikurangi X habis, Y kurangi Y habis, maka tinggal Z. Z itu 1/6 dikurangi 1/9. Kalau kita kurangkan, maka ini kita bisa ambil misal penyebut 36 saja ya. 36. Jadi di sini ada 6 dikurangi 4. Berarti Z itu sama dengan 2/36. 2/36 itu Z. Lalu saya pengen ngambil yang misalnya, ini bebas ya, mau pakai apa saja. Saya masih pengen pakai eliminasi antara 1 dan 3. Sepertinya juga akan mendapatkan 1 variabel lagi. Ada X ditambah Y tambah Z itu sama dengan 1/6. Lalu ada Y tambah Z sama dengan 1/12. Ini sebenarnya Z sudah ketemu, nanti kalian langsung masuk ke persamaan 3 saja juga nggak masalah. Ya, bebas gitu saja. Saya kurangi lagi, berkurang lagi. Di sini tinggal variabel X. Ada 1/6 dikurangi 1/12. Kita jadikan dia per 12 saja. Berarti ini 2 dikurangi 1. Oh, hasilnya 1/12. Itu si X, si Y, si Z sama si X-nya. Lalu terakhir Z. Z bebas mau, Y bebas mau ambil yang persamaan mana, pakai substitusi saja. Berarti masukkan X yang lebih ringan boleh. Jadi kita punya X yang 1/12 itu, kita akan masukkan dia, berarti yang lebih simpel aja ke persamaan
2. Kalau X masuk ke persamaan 2, berarti persamaan 2 itu X tambah Y sama dengan 1/9. X-nya diganti 1/12 ditambah Y sama dengan 1/9, maka Y-nya sama dengan 1/9 dikurangi 1/12. Penyebutnya 36. Lalu ini 4 dikurangi 3. Berarti sama dengan 1/36. Gitu. Oke, jadi kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Sekarang tadi kita sudah memisalkan kalau 1/A itu jadi X itu tadi 1/A, Y itu jadi 1/B, Z itu jadi 1/C. Maka ini kan tadi bisa disederhanakan ya, 2/36 itu sama dengan 1/18. Nah, biar lebih enak saja. Z itu tadi 1/C. 1/C, saya tulis di sini. 1/C sama dengan 1/18. 1/C sama dengan 1/18. Otomatis C-nya berapa? Jelas 18. Lalu di sini tadi X itu berarti 1/A. 1/A itu adalah 1/12, berarti A-nya 12. Y itu 1/B. Jadi 1/B itu sama dengan 1/36. Berarti B-nya sama dengan 3. Nah, A tadi apa, B tadi apa, C tadi apa, kembali ke pertanyaan. Nah, sudah menyimak video sampai habis ya. Nah, itu tadi ya materi pengayaan kita. Gampang kan? Gampang. Nggak ada yang susah di matematika. Oke, setuju ya? Oke. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Oke, selamat beraktivitas lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.